Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah PPKN dari Ibu Dewi Maria Herawati Esikom Emikom. Sebelum saya mulai, perkenalkan, nama saya Herdian Alfiansyah dengan NPM 234100151. Prodi Ilmu Komunikasi kelas 04 Universitas Laut Riyadi Surakarta. Di sini saya akan mengangkat sebuah kasus yang berjudul penganiayaan mahasiswa di kampus UIN Raden Mas Said Surakarta oleh Medwa dengan tema kepedulian sosial. Berikut saya akan menampilkan cuplikan video dari kasus tersebut. Polsek Kartasuro, Sukoharjo menetapkan 3 mahasiswa Universitas Islam Negeri atau UIN Raden Mas Said Surakarta sebagai tersangka kasus penganiayaan. Tersangka yang ditangkap yakni SA 21 tahun, ZA 22 tahun, dan MJ 21 tahun. Ketiganya merupakan pelaku pengeroyokan terhadap AFS yang juga merupakan mahasiswa UIN Surakarta. Kapolsek Kartasura AKP Mulyanta mengatakan penganiayaan terjadi pada Rabu 24 Agustus sekitar pukul 12:30 siang dan pelaku ditangkap pada hari Jumat 26 Agustus secara terpisah. Kasus itu berawal dari SA yang tak terima kekasihnya ADP pernah menjadi korban pelecehan yang dilakukan AFS. Pelaku dibantu kedua rekannya, kemudian menganiaya AFS hingga terluka parah dan dirawat di rumah sakit. Atas perbuatannya, ketiga mahasiswa itu kini telah mendekam di sel Polsek Kartasura. Ketiganya dijerat dengan pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun 6 bulan kurungan penjara. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 kaos pendek warna hitam, 1 celana panjang warna biru, 1 pasang sandal selop, 1 gulungan kertas warna hitam, 1 bambu sepanjang 150 cm. Terkait dengan tindak pelecehan seksual yang dialami oleh ADP, Polsek Kartasura belum bisa mengkonfirmasi kejadian tersebut mengingat belum ditemukannya bukti. Bagian masyarakat dianggap kita lambat, namun jarak kurang lebih 2 hari sudah kita amankan di 3 tempat yang berbeda, yaitu di daerah Delanggu Klaten, di daerah Sawit Boyolali, dan di daerah Lawean Surakarta. Untuk mempertanggungjawabkannya, mereka saya bawa ke Polsek untuk dilakukan proses lebih lanjut. Dengan pasal yang kita terapkan adalah pasal 170 ayat 1 U 351 dengan ancaman hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. Nah, itu dia cuplikan video dari kasus tersebut. Saya akan menganalisa kasus tersebut. Sebagai negara hukum, negara Indonesia memberikan perlindungan bagi warga negaranya. Salah satu perlindungan terhadap masyarakat yang harus dilakukan oleh negara adalah dengan memberikan perlindungan hukum melalui proses peradilan apabila terjadi suatu tindak pidana. Salah satu pihak yang membutuhkan perlindungan dalam suatu tindak pidana adalah korban dari suatu tindak pidana. Salah satu tindak pidana adalah tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, bagi seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga dengan menghukumnya karena suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang atau dengan alasan apapun berdasarkan diskriminasi dalam bentuk apapun. Jika rasa sakit atau penderitaan itu disebabkan oleh atas hasutan dari dengan persetujuan dari atau dengan sepengetahuan siapapun atau pejabat publik, penganiayaan adalah perbuatan kejahatan terhadap tubuh manusia yang ditunjukkan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit dan luka. Bahkan karena luka yang sedemikian rupa terdapat menimbulkan kematian. Manusia sebagai makhluk sosial dalam menjalani kehidupan bermasyarakat tidak dapat hidup sendiri melainkan saling membutuhkan satu sama lain. Kehidupan bermasyarakat terus mengalami perkembangan dalam
berbagai aspek seperti dalam struktur tataran sosial, peranan sosial, sosial kultur, dan lain-lain. Dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, manusia terbiasa membentuk kelompok-kelompok tersebut. Melalui kelompok-kelompok tersebut dapat membantu manusia dalam mencapai tujuan, bahkan mampu memenuhi kesejahteraan lainnya. Di dalam kelompok terdiri dari beberapa macam individu yang memiliki berbagai macam karakter. Apabila di dalam individu tidak ada rasa kepedulian satu sama lain, akan terasa sulit menjalani kehidupan bermasyarakat. Bentuk kepedulian ini biasa kita sebut dengan kepedulian sosial, berjiwa sosial, dan saling membantu merupakan sebuah ajaran universal yang dianjurkan oleh semua agama. Berdasarkan kasus penganiayaan di atas, setiap manusia harus memiliki setiap kepedulian sosial terhadap sesama manusia. Kepedulian sosial adalah sikap memperhatikan atau menghiraukan urusan orang lain, sesama anggota masyarakat. Kepedulian sosial yang dimaksud bukanlah untuk mencampuri urusan orang lain, akan tetapi lebih pada membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi orang lain. Tetapi lebih pada membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi orang lain dengan tujuan kebaikan dan perdamaian. Berikut kampanye dari kasus tersebut. Ya. Kampanye atau solusi kasus. Kampanye kepedulian sosial adalah upaya sistematis dan terorganisir untuk meningkatkan kesadaran, membangkitkan perhatian, serta menggalang dukungan atau partisipasi masyarakat dalam isu-isu sosial atau kemanusiaan tersebut. Kampanye ini bertujuan untuk merangsang respon emosional, pemahaman, dan tindakan konstruktif terhadap masalah atau keadaan tertentu yang memerlukan perhatian dan solusi. Berikut adalah beberapa kampanye atau solusi kasus terhadap tindakan tersebut. Yang pertama, pencegahan. Memberikan edukasi atau kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia dan menghindari tindakan penganiayaan. 2. Dukungan terhadap korban. Menyediakan layanan konseling dan dukungan psikologis bagi korban penganiayaan. 3. Pelaporan atau penegakan hukum. Mendorong masyarakat untuk melaporkan tindakan penganiayaan kepada pihak berwenang. Yang keempat, advokasi dan kesadaran masyarakat. Mengadakan kampanye kesadaran untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak negatif penganiayaan. Yang kelima, pendidikan publik. Menyelenggarakan program pendidikan di sekolah dan komunitas untuk mengajarkan nilai-nilai seperti empati, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan. Yang keenam, rehabilitasi pelaku penganiayaan. Memberikan program rehabilitasi untuk pelaku penganiayaan dengan tujuan mengubah perilaku mereka dan mencegah terjadinya kekerasan berulang. Kepedulian sosial terhadap tindak penganiayaan adalah langkah penting untuk menciptakan masyarakat yang aman, adil, dan mendukung bagi semua individu. Upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga non-profit, dan masyarakat umum, diperlakukan untuk mencapai perubahan positif dan penanganan dan pencegahan penganiayaan.